Life of Walter Mitty adalah film tahun 2013 yang dibintangi sekaligus disutradarai oleh Ben Stiller. So today, untuk episode debut saya di channel ini, saya mencoba untuk menceritakan dan berbagi informasi mengapa film ini punya tempat istimewa di hati saya. Without any further ado, let's get right into it. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Walter Mitty yang bekerja sebagai negative asset manager di majalah ternama Life Magazine dan telah bekerja di sana selama 16 tahun. Dasar premisnya adalah Walter banyak menghayal tentang kehidupan yang bisa dia miliki ketika kehidupan normalnya kebanyakan diam, monoton, dan membosankan, serta memiliki love interest kepada rekan kerjanya Cheryl Melhoff yang diperankan Kristen Wiig yang baru bekerja di Life Magazine selama 1 bulan. Di sebuah brief meeting diketahui bahwa Life Magazine tempat Walter bekerja akan bertransisi menjadi Life Online dan akan menerbitkan majalah edisi cetak terakhir, serta akan memberhentikan beberapa karyawan yang posisinya dirasa tidak vital dalam sistem Life Online yang baru. Klise foto dan intisari untuk cover majalah terakhir tersebut sudah dikirimkan oleh seorang fotografer yang bernama Sean O'Connell yang diperankan Sean Penn kepada Walter, disertai dengan hadiah berupa dompet yang bertuliskan moto dari Life Magazine. With life's motto on it. Alright, here's the thing. Keputusan untuk menempatkan peran Walter yang bekerja untuk majalah Life menjadi dasar keterlibatan Walter dalam cerita. Pria yang hidupnya repetitif dan membosankan bekerja untuk perusahaan majalah yang semuanya hanya tentang menjalani hidup seutuhnya dan menerbitkan cover orang-orang yang melakukan hal-hal luar biasa. Karena Walter melihat begitu banyak orang-orang yang inspiratif, berani dan heroik di semua cover majalah yang dia cetak, sehingga ia memimpikan menjadi salah satu dari mereka. Ini adalah alasan yang paling masuk akal untuk menjelaskan scene premis di awal di mana Walter sering menghayal. Oh. Wow. Hal yang menarik lainnya adalah mengenai sinematografi dan penggunaan warna. Di awal film, hampir semua direkam dengan berjalan sangat lambat, dan kita bisa melihat Walter in frame dan out frame seperti hanya karakter kecil dari dunia yang besar. Ditambah set dan sudut angle kamera diambil dengan sangat linear dan vertikal, karena Walter hidup di dunia yang terkesan datar dan terkotak-kotak. Sedangkan warna yang digunakan sebagian besar adalah biru dan abu-abu, dan Walter adalah bagian dari palet itu. Dia memakai setelan abu-abu, kemeja putih, dasi hitam. Terkadang di beberapa scene dia hampir menyatu dengan latar belakang. Karakter sentral di awal film yang tidak menggunakan pola palet biru dan abu-abu adalah Cheryl Melhoff. Cheryl Melhoff. Satu-satunya aspek di awal film yang menampilkan efek dinamis, pergerakan kamera, dan campuran warna dalam estetika visual adalah khayalan Walter itu sendiri. Testing the limits of the human spirit. Oke, story progress. Gulungan klise foto yang dikirimkan Sean untuk majalah versi cetak terakhir ternyata tidak lengkap. Hilang satu, yaitu klise 25. Dalam sebuah surat telegram, Sean menjelaskan klise 25 adalah karya terhebatnya dan intisari dari majalah Life. Sebagai negative assets manager, Walter sangat bertanggung jawab dalam pemrosesan cover dan intisari majalah. Terlebih lagi, majalah ini akan diterbitkan dalam waktu 2,5 minggu. Klise 25 itu tetap tidak ditemukan, walau Walter dan asistennya Hernando berusaha mencari ke seluruh ruangan. Untuk menemukan klise itu, Walter harus mencari Sean. Sementara Sean adalah orang yang tidak mudah untuk dihubungi. Walter meneliti setiap foto yang dikirim Sean untuk menemukan lokasi Sean berada. Dibantu Cheryl, Walter coba memecahkan misteri hilangnya klise 25 itu dan menemukan petunjuk di salah satu foto. Kemudian Cheryl berhasil mendapatkan petunjuk awal keberadaan Sean, yaitu di Greenland. Nuke, Greenland. That's Yeah. Come on, that's a good lead. You should follow that up. Dengan dorongan dari Cheryl, Walter memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya.
dan pergi bertualang untuk menemukan fotografer misterius Sean O'Connell dengan berbekal petunjuk dari foto-foto yang dikirim Sean. Perjalanan Walter dimulai dari Nuuk, ibu kota Greenland. Di sebuah bar, Walter bertemu dengan pilot helikopter Mail yang ternyata ibu jari pilot tersebut ada di salah satu foto yang dikirimkan Sean. Ia menjelaskan bahwa ia telah mengantarkan surat beserta Sean ke kapal laut penangkap ikan. Lagi-lagi, dari khayalan tentang Cheryl lah yang mendorong Walter berani untuk ikut terbang dengan pilot yang sedang mabuk menuju kapal laut itu. Yang ternyata tidak memiliki landasan helikopter, sehingga memaksa Walter untuk terjun bebas ala-ala gaya angkatan laut. Go now! Go, 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 go! Now! Go, Walter! I'm at the other boat! The little boat! Melalui kapal itu, Walter diberitahu bahwa Sean baru saja terbang menuju Islandia. Di kapal itu juga, ia mendapatkan petunjuk lain dari bungkus kue milik Sean yang bertuliskan seperti rundown jadwal pemotretan Sean selanjutnya, yaitu Eyjafjallajökull. 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 Excuse me? Eyjafjallajökull. Sebuah gunung berapi di Islandia. Dengan menumpang kapal laut itu, Walter berhasil sampai di Islandia. Kemudian Walter menuju gunung berapi yang dituju yang berjarak sekitar 15 km dari tempat kapal berlabuh. You can take the shore bike, but you better get going, man. Dengan bersepeda, tibalah Walter di hotel yang sepi dan mendapatkan informasi bahwa Sean menyewa pesawat di Stikisholmur. Walter bergegas menuju lapangan terbang yang dimaksud dengan dilanjutkan menggunakan skateboard jenis longboard yang ia dapatkan dari menukarkan dengan mainan karet masa kecilnya. Tanpa ia sadari bahwa gunung berapi akan mengalami erupsi dalam waktu dekat. Tiba di kota kecil Stikisholmur, gunung berapi benar-benar mengalami erupsi besar. Eruption! 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 Yes! Selagi menghindari erupsi gunung berapi, akhirnya Walter melihat sosok orang yang sepertinya Sean sedang berdiri di atas pesawat yang terbang ke arah pusat erupsi. Sean. Tidak punya pilihan lain, Walter harus pergi menghindari erupsi gunung berapi tersebut. Itulah mengapa kota tersebut sepi, karena semua penduduk sudah melakukan evakuasi. Ya, tapi seakan semua sudah terlambat. Dan mustahil untuk mengejar Sean ke arah gunung yang sedang mengalami erupsi hebat. Walter tidak berhasil bertemu Sean. Petunjuk yang tersisa tentang keberadaan Sean hanya tinggal tulisan dalam bungkus kue milik Sean. Kemudian Walter menghubungi Cheryl untuk membantunya mengartikan tulisan itu. Dan sepertinya tulisan itu tidak memberikan petunjuk tempat atau apapun. Bahkan Cheryl tidak dapat mengerti apa arti sesungguhnya dari kata-kata tulisan itu. Walter kembali pulang ke kantor Life Magazine karena proses pemberhentian karyawan sedang terjadi dan semua harus pack up barang milik masing-masing. Di sini Walter berargumen dengan direktur utama transisi yang terus menekan Walter untuk menyerahkan klise 25. Sementara sampai saat ini Walter tidak tahu pasti di mana klise itu berada. Dengan sedikit putus asa, Walter pulang ke rumah. Di rumah, dia mencoba memperhatikan salah satu foto Sean. Dan secara tidak sengaja, mendapati foto itu adalah ternyata foto piano di rumahnya. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa ibunya lah yang mengambil foto itu dengan menggunakan kamera Sean. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa tulisan di bungkus kue yang menjadi petunjuk keberadaan Sean adalah kue buatan ibunya Walter yang dibawa Sean ketika Sean berkunjung ke rumah Walter 1 minggu yang lalu. Dari sebuah percakapan dengan ibunya, Walter sedikit menjelaskan apa yang sedang ia alami. Dan ibunya menjelaskan baris terakhir
tulisan dalam bungkus kue tersebut adalah ternyata seseorang yang akan Sean temui. Berbekal informasi ibunya, Walter mendapatkan petunjuk baru tentang keberadaan Sean yang ingin bertemu seseorang di Afghanistan, di daerah terpencil dekat arah barat puncak pegunungan Himalaya untuk memotret macan tutul salju. Kemudian Walter bergegas dan bersiap untuk melakukan petualangan sekali lagi. Akhirnya Walter dapat menulis sesuatu di travel journal pemberian ayahnya yang selama ini selalu kosong, menjadi backpack traveler sesungguhnya menuju puncak gunungan Himalaya. Hold up. Seperti di awal saya jelaskan tentang warna palet, motif utama warna yang mengikuti petualangan Walter secara terus-menerus menggunakan warna merah yang menonjol. Dengan apapun latar belakang film ini, ini adalah indikasi kepribadian dalam Walter yang sesungguhnya. Walter sebenarnya memiliki kehidupan awal yang dinamis, memiliki rambut mohawk, seorang skateboarder, dan memiliki rencana berkeliling dunia dan menjadi backpacker ke seluruh Eropa. Walter bukanlah orang yang membosankan. Sepanjang petualangannya di Islandia, Walter memakai sweater merah, memakai jaket salju merah di pegunungan Himalaya, menggunakan pesawat merah, maskapai Air Greenland, dan di saat Walter diminta untuk memilih mobil yang ingin ia sewa, guess what? Yes, dia memilih mobil berwarna merah. I'll take the red one. Warna-warna cerah dan kontras antara Walter dan latar belakang juga terus hadir di fase di mana petualangan Walter dimulai sampai akhir. Di penghujung film, kita sudah bisa mendapatkan pesan tentang perubahan Walter yang keluar dari zona nyamannya, dari orang yang datar dan membosankan, kemudian bertransformasi menjadi seorang petualang. Berani, kreatif, yang selama ini hanya ada di dalam angan-angannya. Tentu, itu adalah pesan yang ingin disampaikan dan bagian besar dari film ini. Dan bagian besar juga dari perjalanan Walter. Tapi itu bukan intisari cerita. Pesan inti dari film ini adalah sesuatu yang indah tidak meminta perhatian. So, di klimaks film, Walter akhirnya dapat menemukan Sean di puncak gunung Himalaya. It's Walter. Di mana Sean sedang berjaga menunggu momen macan tutul salju muncul dari balik puncak gunung. Beautiful things don't ask for attention. Beautiful things don't ask for attention. Itulah yang Sean katakan untuk menjelaskan macan tutul salju yang mereka juluki kucing hantu. Macan tutul salju berkeliaran mencari mangsa sendiri, hampir tidak terlihat oleh siapapun, dan melakukan yang terbaik tanpa ada keinginan untuk pamer kepada dunia. Tidak meminta perhatian, dan itulah hal yang membuatnya begitu indah dan luar biasa. Tetapi, sampai pada fase akhir ini, Walter masih belum tahu foto apa yang dikirim Sean, dan menyebutnya intisari dan karya terbesarnya dari surat telegram yang diterima Walter di awal film, dan harus menjadi cover terakhir Life magazine. Walter bertanya kepada Sean, tetapi jawaban Sean agak samar. What was the picture? Let's just call it a ghost cat, Walter Mitty. Kucing hantu. Klise 25 itu adalah kucing hantu. Beberapa waktu kemudian, kita mengetahui bahwa klise 25 itu ternyata berada di dalam dompet Walter sejak awal film. Dan ketika sudah sampai rumah, dia mengambilnya dan langsung ia serahkan kepada direktur Life magazine. Meskipun dia telah dipecat karena kehilangan klise itu di awal film. Tetapi, apakah Walter sudah melihat itu foto apa? What was it? Sasquatch? A unicorn? The negative? Yeah. I didn't look. Walter tidak melihat. Karena baginya, semua petualangan yang ia jalani sudah cukup menjadikan impiannya menjadi kenyataan. Di akhir film, Walter akhirnya mengajak Cheryl berkencan dan berjalan keluar dari kantor Life magazine dengan perasaan dan pribadi yang baru.
Mereka telah bekerja sama untuk menemukan klise 25 di sepanjang film. Dan di sini intisari cerita tergambarkan. Klise 25. Intisari Life Magazine selama ini adalah Walter. Walter adalah kucing hantu. 16 tahun bekerja di Life Magazine, dia bekerja perlahan, dengan diam-diam, dan berdedikasi, bertanggung jawab, menjaga semua foto Sean hingga menjadi cover majalah. Dia bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan moto Life Magazine dan melihat semuanya membuahkan hasil. Inilah inti dari film ini, rahasia hidup Walter Mitty. Perjuangan dan perjalanan Walter menjadi pribadi yang sesungguhnya, dan yang paling penting adalah menghargai sesuatu yang tanpa kita sadari adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat indah. Walter yang pendiam dan sederhana, seakan bukan siapa-siapa. Dia tidak mempunyai banyak teman, dan ketika Ted, direktur utama transisi yang diperankan oleh Adam Scott, memperlakukan Walter seperti tidak berharga, tanpa menyadari begitu kerasnya Walter bekerja dan berusaha agar moto dan impian Life Magazine dapat terwujud. Walter bukan sosok yang membosankan. Dia adalah orang yang tenang dan sederhana. Sean sangat menyadari itu. Ibu Walter menyadari juga hal itu. Dan Cheryl pun dari awal bertemu sudah menyadari Walter adalah pribadi yang sangat menarik. So, there you have it guys. The Secret Life of Walter Mitty. Thanks for watching and see you when I see you.